materi dengan NIM 2405076019. Di sini saya akan membahas sedikit materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1 pada minggu lalu dengan judul Pengantar Sejarah Sastra Indonesia dan Sastra Masa Klasik Hindu-Buddha. Sejarah sastra merupakan salah satu cabang dalam kajian ilmu sastra. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sejarun yang berarti pohon. Pohon melambangkan adanya akar, cabang, dan ranting yang menunjukkan adanya rangkaian peristiwa yang tersusun secara kronologis. Ruang lingkup pengkajian sastra ada 5, yaitu pengkajian genetik, pengkajian intelektual karya individu, pengkajian resepsi sastra oleh pembaca, sastra lisan, dan pengkajian sastra Indonesia dan Nusantara. Selanjutnya ada perkembangan sastra pada masa klasik Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu sastra Melayu. Sastra Melayu memiliki sejarah yang panjang dan kaya, dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Pada awalnya, sastra Melayu berkembang sebagai tradisi lisan yang meliputi cerita, legenda, dan mitos yang disampaikan dari generasi ke generasi. Seiring dengan masuknya agama Hindu dan Buddha dari India pada abad ke-5 hingga ke-14, sastra Melayu mulai dipengaruhi oleh budaya dan agama dari India yang terlihat dalam penggunaan bahasa Sanskerta dan aksara Pallava. Lalu, ada peninggalan karya sastra pada masa klasik Hindu-Buddha di Indonesia. Salah satunya adalah kitab. Kitab adalah suatu bentuk tulisan yang mencakup cerita, narasi, sejarah, dan terkadang menggabungkan elemen legenda, mitos, sejarah sekaligus. Pada era Hindu dan Buddha, karya-karya tersebut diciptakan oleh pujangga atau sastrawan yang mengabdi di istana raja tertentu. Mereka menulis sesuai dengan instruksi dari raja yang memimpin. Kitab umumnya terdiri dari kumpulan puisi dalam beberapa bait atau buku yang dikenal sebagai kakawin. Selain narasi tentang penguasa, kitab juga dapat menceritakan mitologi, legenda, folklore, peraturan, hukum pidana, dan perdata, serta norma-norma pernikahan. Di berbagai wilayah di Indonesia, istilah kitab juga dikenali sebagai kidung, carita, kakawin, serat, dan tambo. Kitab juga bisa menjadi adaptasi dari cerita yang asli. Ada 6 kitab yang dijelaskan oleh kelompok 1, yaitu Kitab Sutasoma, Kitab Negara Kertagama, Kitab Pararaton, Kitab Baratayuda, Kitab Arjuna Wiwaha, dan Kitab Tantu Penggelaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.